Halo, nama saya Jimmy Ridho Wibowo, nomor induk mahasiswa 18210204, kelas C, semester 7, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Mau menjelaskan tentang sejarah perekonomian di Indonesia. Eksistensi sistem ekonomi kapitalis di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Mengenal sistem kapitalisme. The World of Nations. Smith menerangkan pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep laissez-faire dan the invisible hand. Hal ini yang menjadi pijakan dalam kerangka dasar teori sistem kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan struktur jasa. Di samping itu, masih banyak orang yang kesulitan membedakan antara sistem kapitalisme dengan ekonomi lainnya. Berikut ini beberapa pengertian kapitalisme menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang ditujukan dalam sebuah pasar dan dipacu untuk memberikan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang dilakukan di pasar tersebut. Selanjutnya, menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sebuah sistem yang mana harga barang dan juga kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal. Jadi, bisa diartikan bahwa pemilik modal yang memiliki andil besar untuk menentukan keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Selanjutnya, menurut Adam Smith, kapitalisme merupakan sebuah sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini yaitu campur tangan terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Selanjutnya, menurut G.M. Romain, kapitalisme ialah sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengadakan kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Ciri-ciri sistem kapitalisme. Yang pertama, mementingkan diri sendiri atau self-interest. Setiap individu memiliki kebebasan penuh dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, di mana semua aktivitas ekonomi dan sosial dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, penjaminan atas hak milik perseorangan. Setiap individu berhak untuk menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya tanpa mengindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, memberikan kebebasan penuh. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh terhadap setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas. Maka semua orang dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan lancar. Yang kelima, persaingan bebas atau free competition. Sistem kapitalisme juga memungkinkan persaingan antar pelaku ekonomi di masyarakat. Persaingan ini bisa terjadi antar penjual yang dapat memberikan kualitas kepada pembeli. Sebaliknya, beberapa pembeli juga dapat saling bersaing untuk memberikan harga terbaik. Yang keenam, harga sebagai penentu atau price system. Kapitalisme menerapkan mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Oleh karena itu, negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar. Jika terjadi kemerosotan harga, maka negara diminta untuk diam, karena
mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan harga keseimbangan yang baru. Payung hukum perekonomian Indonesia. Asas-asas hukum ekonomi di Indonesia diartikan sebagai payung hukum dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan suatu asas merupakan landasan filosofis yang mengilhami suatu peraturan hukum. Sifatnya abstrak, namun dapat dilihat secara konkret dari perwujudan dalam kaidah hukum. Asas hukum ekonomi dalam Indonesia banyak tersebar dalam berbagai peraturan yang tertulis atau tidak, tergantung pada objek dan tujuan dari peraturan yang bersangkutan. Sejarah perekonomian di Indonesia. 1. Masa sebelum kemerdekaan. Sebelum merdeka, setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia. Di antaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak dapat atau tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama, disebabkan oleh kekalahannya dengan Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan. Dalam masa penjajahan Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya VOC. VOC diberi hak oktroi yang antara lain meliputi hak mencetak uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak menyatakan perang dan damai, hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Namun, walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Namun, pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar. Yang kedua, penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya yang besar. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri. Dan yang selanjutnya, pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Sistem tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1836 atau inisiatif Van den Boot dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem ini merupakan pengganti sistem Landren dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal terjadi karena adanya desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Yang kedua, masa Orde Lama. A. Masa pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Dalam menghadapi krisis ekonomi keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, di antaranya pinjaman nasional. Menteri Keuangan Insinyur Suharman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan BPKNIP mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Hubungan dengan Amerika, Banking of Trade Corporation atau BTC berhasil mendatangkan kapal Martin Behram di Pelabuhan Cirebon yang mengangkut kebutuhan rakyat. Namun semua muatan dirampas oleh Angkatan Laut Belanda. Selanjutnya, konferensi ekonomi. Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing. Selanjutnya, rencana 5 tahunan atau Casino Plan memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatera, dan mengadakan transmigrasi. Yang kedua, masa Orde Lama. Keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Nasionalisasi De Javas Bank menjadi Bank Negara Indonesia. Dan kemudian sistem ekonomi Gerakan Benteng atau Benteng Group. Dan sistem ekonomi Alibaba. B. Masa demokrasi liberal, yaitu dimulai pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1957. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tidak harga turun. Dan yang kedua, program Benteng atau Kabinet Natsir, yaitu menumbuhkan wira swasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Yang ketiga, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang C, masa demokrasi terpimpin, dimulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1967. Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Selanjutnya, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Selanjutnya, kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Yang kedua, kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan. Yang pertama, kebutuhan pokok. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Yang keempat, kesempatan kerja. Yang kelima, kesempatan berusaha. Yang keenam, partisipasi wanita dan generasi muda. Yang ketujuh, penyebaran pembangunan. Dan yang kedelapan, peradilan. Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan, dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pusat. Pemerintah juga berhasil menggalangkan preventif check untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Namun, dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerja, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang di luar negeri. Di samping itu, pembangunan menimbulkan konglomerisasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangatlah rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang terutama ekonomi. 4. Masa Orde Reformasi. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengakibatkan meminta penundaan utang sebesar 5,8 US$ miliar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dan intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun kebijakan ini menimbulkan kontroversi, yaitu BUMN yang diprivatisasikan dijual pada perusahaan asing. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya, kemudianlah muncul pula kebijakan kontroversial, yaitu kebijakan BLT atau bantuan langsung tunai. Namun, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Dan kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada tahun 2006 yang lalu yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dan dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, di Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar US dollar. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Perekonomian Indonesia saat sekarang ini. Yang pertama, dihapusnya sebagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang-barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Dan yang kedua, nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang. Yang keempat, keikutsertaan bangsa Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia. Yang kelima, dampak positif yang ditimbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan. Kita dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan modal dari investor asing. Dan yang keenam, dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan hutang luar negeri yang tinggi. Ya, sekian presentasi dari saya. Banyak kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.